Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku berhenti sejenak dari perjalanan. Dengan masih di atas sepeda motor, kupandangi gudang tua yang pernah memberi kisah horor padaku. Entah kenapa aku masih penasaran dengan apa yang pernah aku alami di gudang itu. Dulunya tempat ini adalah rawa-rawa dekat peternakan babi potong, yang kemudian dibangunlah sebuah gudang besar oleh pemiliknya yang merupakan orang Cina. Tempat itu dioperasikan sebagai gudang untuk membuat kembang api. Hingga di tahun ketiga berdiri, kecelakaan besar terjadi. Gudang itu hancur akibat ledakan petasan. 3 orang ditemukan meninggal karena luka bakar hebat akibat insiden tersebut. Gudang itu pun ditutup. Beberapa kali ada pihak yang ingin menyewa, tapi selalu membatalkan niatnya. Mereka beralasan ada sisi gaib di sekitaran. Karena setiap kali mengelilingi gudang itu, selalu tercium aroma daging panggang yang diikuti suara rintihan tanpa wujud, sehingga mereka tidak jadi menyewanya. Selama 2 tahun kosong, suasana mencekam semakin terlihat dari gedung tersebut. Ditambah lagi sering digunakan untuk membuang mayat korban kejahatan. Maklum saja, tempatnya sepi di pojok kota, sehingga menjadikan gudang itu sebagai sarana kejahatan. Bau busuk mayat tidak lagi asing bagi penghuni lain di sekitaran. Seiring berjalannya waktu, gudang itu diambil alih pihak pengembang untuk dijadikan pergudangan industri garmen. Semua bangunan kembali ditata dengan baik mengikuti model zaman. Tapi 2 tahun berjalan, kembali pihak terkait merasa banyak kejanggalan. Beberapa mesin rusak secara bergilir, hingga berakhir dengan kebangkrutan akibat penipuan dari investor. Akhirnya, pengusaha itu memutus sewa dan gudang pun kembali kosong. Satu tahun kemudian, seorang bos rokok dengan pertimbangan yang matang berniat menyewa gudang kosong itu. Mungkin karena harganya yang relatif murah dari gudang yang lain. Setelah mengecek seluruh bagian gudang, termasuk lokasi sekitaran, akhirnya dia memutuskan menyewanya. Dia kembali merenovasi gudang tersebut. Dia pun memanggil Pak Zaki, seorang kontraktor bangunan yang menjadi langganannya saat melakukan sebuah proyek pembangunan. Begitu harga sudah disepakati, Pak Zaki pun segera mengerjakan tugasnya dengan beberapa anak buah. Semua dimulai dari membersihkan tumbuhan liar dan rerumputan di sekitar, termasuk menyingkirkan dan membakar sampah-sampah dari masyarakat yang kurang kesadaran membuang sampah. Meski ada hal lain, tapi semua anak buah Pak Zaki menganggap biasa saja. Pembersihan berlanjut di belakang gudang, di mana terdapat pohon beringin cukup besar yang tumbuh di sana. Tampak
Akarnya menjuntai panjang hingga menggapai pondasi bangunan. Mungkin beberapa tahun lalu, biji pohon beringin itu dibawa burung yang akhirnya tumbuh di sana. Karena tidaklah mungkin jika pemilik menanam begitu dekat dengan bangunan. Aneh, tapi hal itu bisa dicerna dengan akal sehat. Karena pohon beringin itu dianggap mengganggu, Pak Zaki menyuruh untuk menebangnya. "Singkirkan saja dari sana," ucapnya. Yang dilanjutkan menyuruh membenahi tembok yang retak setelah pohon itu tumbang. Anton, seorang anak buah yang dianggap paling berani jika melakukan hal itu, segera menebang pohon beringin tersebut. Dan alangkah kaget dia saat darah yang keluar pertama kali dari pohon itu berwarna merah kental. Tapi anehnya, hanya Anton saja yang melihat, sedangkan teman-temannya yang lain tidak ada yang melihat darah itu keluar. Dengan keberanian yang dipaksakan, Anton melanjutkan menebang pohon tersebut. Dan dengan dibantu beberapa rekan, akhirnya dia berhasil menumbangkan pohon itu dengan lancar. Malamnya Anton merasakan demam hebat. Dia juga dihantui dengan mimpi buruk semalaman. Di dalam mimpinya, dia diinjak-injak banyak sekali demit. Begitu berhasil lolos, dia dikejar hingga tertangkap dan kembali diinjak-injak, menumpahkan amarah mereka. Ketika bangun, Anton merasakan sekujur tubuhnya ngilu kesakitan. Bahkan tampak di beberapa bagian ada luka lebam seperti dipukul atau ditendang. Yang tampak sangat jelas adalah di bagian dadanya. Hal itu membuat Anton ketakutan luar biasa. Dia memutuskan untuk cuti dari bekerja dan pulang kampung. Dia berencana melakukan pengobatan di kampung nantinya. Proses renovasi gudang terus berlanjut. 2 minggu berselang, Anton dikabarkan sembuh. Menurut berita yang menyebar dari rekan-rekannya, dia mengalami gangguan dalam mimpi selama seminggu. Hal itu membuat tubuhnya penuh luka lebam hingga dia selalu berteriak kesakitan. Yang akhirnya, dia dibawa ke orang pintar tetua kampung. Dari orang tersebut diketahui bahwa dia diikuti penunggu pohon beringin yang ditebangnya. Para demit itu merasa kehilangan darah dari pohon beringin yang selama ini menjadi air minum bagi mereka. Beruntunglah, atas upaya dari tetua itu, Anton berhasil terlepas dari gangguan demit gudang tua. Dan karena kejadian tersebut, Anton memilih tidak kembali ke kota. Setelah hampir 2 bulan lamanya, renovasi gudang pun selesai. Minggu depan, Anton akan kembali ke kota lagi untuk bergabung dengan kawan kerjanya. Karena minggu depan, Pak Zaki ada tender bangunan di tempat lain. Kontraktor itu merasa beruntung, karena bukan dia yang diganggu selama pengerjaan gudang tersebut. Dari pengalaman itu, dia akan lebih berhati-hati di setiap pembangunan yang ditangani. Gudang tersebut tampak bersih dan megah, tapi masih tampak tersisa keangkerannya. Dan gudang itu pun mulai dioperasikan sebagai perusahaan pembuatan tiang lampu. Beberapa karyawan ada yang tinggal di mes gudang. Mereka memilih tinggal di sana untuk menghemat uang kontrakan yang mahal. Terlihat Pak Agus, mandor di sana, memerintahkan anak buahnya untuk menaruh tiang-tiang lampu yang sudah siap kirim ke dalam gudang.
Mereka pun lembur agar tugas itu cepat beres. Dan tentu saja, sebagai kuli harian, jam lemburlah yang mereka nantikan untuk menambah penghasilan. Batas lembur biasanya sampai jam 10 malam. Tapi kali ini, para pekerja sepakat untuk lembur sampai jam 12 malam. Pukul setengah 11 malam, tiba-tiba mandor menelepon aku agar segera datang ke gudang baru itu. Katanya hoist atau kren yang mengangkut barang mendadak mati. Padahal kren itu terbilang masih baru. Dan itulah pekerjaanku selama ini. Menjadi seorang mekanik pabrik panggilan. Salah satu yang selalu menggunakan jasaku adalah pabrik tersebut. Mungkin masalah teknis, pikirku. Bersama Ucok, kawan sekaligus asistenku, tibalah kami di gudang. Dan aneh atau memang kebetulan, setelah aku dan Ucok sampai di sana, alat pengangkat itu kembali normal. Tidak menunjukkan adanya suatu kerusakan. Padahal aku belum mengecek sama sekali. Kerasukan kali, canda Ucok. Merasa sudah tidak ada kendala, aku segera pamit pulang. Keesokan harinya, aku kembali ditelepon Pak Agus selaku mandor. Kali ini, dia mengatakan kalau hoist yang lain mengalami kendala. Di sana memang ada 4 alat pengangkat, yang kesemuanya masih terbilang baru. Anehnya, hanya hoist yang ada di gudang baru itu saja yang selalu bermasalah. Di gudang yang lain, semuanya baik-baik saja. Padahal usianya jauh lebih lawas. Begitu aku dan Ucok sampai di gudang, hal yang sama seperti kejadian semalam terulang lagi. Alat itu normal dengan sendirinya. Sungguh aneh. Untuk membuang rasa penasaran, aku dan Ucok memutuskan untuk menunggu beberapa saat di sana. Tiga jam berlalu, mesin bekerja dengan sempurna. Tidak terlihat ada suatu kendala seperti yang mereka katakan. Sampai jam makan siang, aku dan Ucok masih menunggu kalau alat itu ngambek lagi. Tapi kenyataannya semuanya aman. Aku dan Ucok menuju warung yang menjadi langganan para karyawan. Ayo Cok, makan dulu. Kalau berbarengan dengan karyawan, nanti tidak kebagian kita, ajakku. Dengan cepat Ucok mendahuluiku menuju warung. Dan benar saja, baru saja kami memesan makanan, para karyawan pun berkumpul di warung untuk mengisi energi yang sedari pagi hilang untuk bekerja. Dalam lahap makan, aku menguping pembicaraan beberapa karyawan di sana. Mereka yang tinggal di mes pabrik bercerita. Sekitar jam 12 sampai jam 2 dini hari, terdengar mesin-mesin hoist bergerak dengan sendirinya, yang membuat mereka merasa ngeri akan hal itu. Penasaran dengan cerita para pekerja, aku pun memberitahu ke Pak Agus, yang kemudian dia meminta izin pada bos besar pemilik perusahaan untuk mengecek CCTV. Begitu rekaman dibuka, alangkah terkejutnya kami. Karena apa yang diceritakan para karyawan tadi benar adanya. Alat-alat itu bergerak dengan sendiri. Tidak nampak ada seorang di sana. Melihat hal itu, Pak Agus menyuruhku agar menjaga rahasia ini. Jangan sampai para karyawan pindah kerja karena ketakutan, ucapnya. Tanpa aku beritahu pun semua karyawan sudah tahu. Tapi tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan membuat mereka tetap bertahan. Malamnya kembali terjadi kendala pada salah satu hoist yang dipakai. Dan kali ini aku datang sendirian ke sana karena Ucok sedang ada acara. Kali ini alat itu benar-benar bermasalah. Aku mulai mengecek keadaan mesin sendirian.
Semua karyawan memilih beristirahat setelah alat itu mengalami kerusakan. Cukup lama aku memeriksa, tapi belum kutemukan apa penyebab kerusakannya. Tampak semua baik-baik saja. Tapi setiap kali kunyalakan, mesin itu selalu mati. Untuk mendinginkan pikiran, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku rebahan di kursi panjang dekat tembok, hingga rasa kantuk membuatku terlelap. Tapi tidak beberapa lama kemudian, angin kencang membuatku kembali terbangun. Sejenak aku duduk sambil melihat sekeliling, sepi. Dan perasaanku menjadi sangat kacau saat melihat ke alat yang kuperbaiki. Terlihat, muselingois itu dibuat ayunan 5 makhluk kerdil. Seperti layaknya anak-anak kecil bermain ayunan di taman bermain. Suara berisik mereka membuatku bergidik ketakutan. Tidak tahu apa yang mesti kulakukan. Sesaat kemudian, aku melangkah meninggalkan kengerian itu. Tapi niatku yang tidak keluar justru malah menuju ke arah belakang gudang. Ketakutanku semakin menjadi saat di pojok bekas pohon beringin nampak dengan jelas sesosok pocong. Hantu berwarna putih polos itu hanya berdiri saja tanpa bergerak. Aku yang masih tersadar mulai mengeluarkan keringat dingin yang begitu cepat membasuh sekujur tubuh. Detak jantung pun berpacu dengan sangat cepat. Aku segera kembali masuk ke dalam. Tapi sial, begitu berbalik, di depan pintu sudah ada sosok perempuan berlumuran darah. Dengan daster bermotif batik, perempuan itu menatapku tajam. Sungguh satu kejadian yang sangat mengerikan. Dalam ketakutan yang luar biasa itu, sosok wanita di depan pintu tiba-tiba menghilang. Di saat itulah aku kumpulkan nyali yang masih tersisa. Lalu dengan berlari, aku menuju pintu dan masuk ke dalam. Pandanganku langsung mengarah pada alat yang kuperbaiki. Semua makhluk tadi sudah pergi. Tidak nampak mereka bermain di sana. Mas, seorang karyawan mengagetkan aku. Rupanya dia menunjukkan jahe hangat dan pisang goreng untukku. Makanan dan minuman itu sudah ditaruh di kursi panjang. Dia berkata kalau tadi sudah datang, tapi tidak menemukan keberadaanku, sehingga ditaruhnya makanan itu di kursi. Setelah itu, kembali kukerjakan tugasku, dan alat itu kembali normal dalam sekali sentuh. Benar-benar ajaib. Hampir setiap malam, karyawan di mes mendapat gangguan makhluk halus. Selain suara mesin, suara tangisan, maupun tawa yang riuh menjadi santapan malam mereka. Dan puncak kengerian itu terjadi saat beberapa karyawan kesurupan, yang kemudian membuat mereka seperti terganggu jiwanya. Dengan peristiwa tersebut, pihak pabrik memutuskan menutup gudang tersebut. Diberhentikan segala operasional di sana, dan semua barang dipindahkan kembali ke tempat lama. Kembali, gudang itu menjadi bangunan kosong yang sangat menyeramkan. Banyak keganjilan yang ada jika ditilik dari masa lalu bangunan tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya.
Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.